Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. NTT dan utang 1,3 triliun. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin Anda sudah mendengarkan informasi ini, ya. Tetapi bisa saja ada masyarakat di NTT yang belum paham, belum tahu tentang kabar berita ini. Tetapi yang pasti dan yang jelas ya, bahwa NTT punya utang sebesar 1,3 triliun. Lalu, duit itu dipinjam dari mana? Ya, dari referensi yang saya baca, katanya duit itu dipinjam dari dana pemulihan ekonomi nasional pasca COVID yang lalu. Tetapi dari referensi lain, saya baca bahwa dana sebesar itu dipinjamkan dari PT SMI, PT Sarana Multi Infrastruktur. Nah, ini bukan uang kecil ya. 1,3 T ini duit yang banyak sekali. Saudara-saudaraku. Lalu untuk apa meminjamkan uang sebanyak ini? Ya, tentu pemerintah melakukan pinjaman ini untuk membiayai berbagai program pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya untuk membangun infrastruktur, baik jalan, jembatan, dan lain-lainnya. Ya. Apakah efektif atau tidak? Oh, itu bukan urusan saya, ya. Nanti masyarakat sendiri yang menilai apakah dengan dana pinjaman yang banyak itu pembangunan infrastruktur berdampak atau tidak untuk masyarakat. Tetapi yang jelas kita harus sadar dan harus paham bahwa sampai dengan saat ini bahkan jangka waktu pinjaman ini sampai dengan tahun 2028. Ya. Itu berarti sampai dengan masa jabatan pertama periode gubernur yang saat ini, utang itu diwariskan ke gubernur yang berikutnya kalau memang ada gubernur baru. Karena apa? Karena masa peminjaman itu sampai dengan tahun 2028. Nah, apakah memang sudah saatnya kita meminjamkan uang ya dalam jumlah yang besar ini? Ya, tentu pemerintah dan apalagi DPRD punya kalkulasi ya, punya hitung-hitungan sehingga bisa meminjamkan uang sebanyak itu. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya harus melihat kemampuan fiskal daerah kita. Ya. Apakah fiskal daerah Provinsi NTT mampu tidak untuk misalnya membayar bunga utang? Apakah pendapatan asli daerah kita cukup tidak untuk membayar bunga pinjaman itu? Karena jangan sampai fiskal daerah kita rendah, ya, lalu pinjaman itu justru tidak dimanfaatkan untuk upaya-upaya yang produktif, tetapi lebih kepada hal-hal yang konsumtif, yang pada akhirnya justru ya belanja-belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja modal, ya, belanja jasa dan seterusnya itu akhirnya dipakai untuk membiayai pinjaman ini. Sehingga efeknya adalah para ASN tidak mendapatkan hak-haknya. Ya. Kalau kita coba feedback ya, melihat ke situasi beberapa bulan lalu, pernah ada suatu fase ya di Pemprov NTT yang sangat kental dengan istilah kuah kosong. Ya. Kuah kosong itu adalah terminologi yang diciptakan karena katanya para ASN tidak mendapatkan hak-hak mereka, entah tunjangan kinerja, ya, tambahan penghasilan, dan lain-lain atau yang dulu disebut kesra. Katanya saat ini sudah tidak didapatkan lagi. Ya, ada yang berasumsi jangan-jangan duit-duit itu dipakai untuk membayar bunga utang atau membayar pinjaman. Mungkin saja ya, ini asumsi, mungkin saja. Tetapi
kalau mau jujur, kita bertanya aja kepada para ASN atau para birokrat yang bekerja di pemerintah Provinsi NTT. Apakah zaman sekarang lebih enak dibanding dengan zaman yang sebelumnya atau seperti apa? Tapi kita berharap bahwa pinjaman ini harus berhasil guna, berdaya guna, bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya, kalau pinjaman itu dipakai untuk bangun jalan yang bagus, yang baik, supaya bisa dipakai untuk waktu yang lama, roda ekonomi berputar, ya, dan masyarakat mendapatkan manfaatnya. Jangan sampai bangun jalan tetapi 1-2 tahun jalan sudah rusak. Akhirnya masyarakat tidak terlalu menikmati manfaat dari pinjaman itu. Demikian juga proyek-proyek yang lain, ya. Jangan sampai menggunakan dana pinjaman ini tetapi proyeknya justru gagal atau proyeknya justru tidak berdampak untuk masyarakat. Nah, ini yang kita sangat tidak harapkan. Lalu yang menarik adalah bahwa pinjaman ini ya jatuh temponya di tahun 2028. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya ya dalam suksesi pemilihan kepala daerah tahun depan akan ada gubernur, wakil gubernur yang baru, apakah mereka hadir sebagai orang yang mau mencuci piring dari akibat adanya pinjaman-pinjaman ini? Ya, kalau menurut saya harus, karena pinjaman itu sampai dengan tahun 2028. Itu berarti bahwa kalaupun ada gubernur baru, ada wakil gubernur baru, maka tugas mereka adalah menyelesaikan pinjaman ini sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Itu berarti bahwa saudara-saudara, menjadi berat ya bagi para calon gubernur, para calon wakil gubernur nanti yang mau bertarung. Karena apa? Karena mereka sudah punya beban. Bebannya apa? Harus melunaskan utang itu sampai dengan tahun 2028. Lalu, mengapa masa jabatan gubernur 5 tahun tetapi pinjamannya melebihi dari 5 tahun itu? Ya, itu mungkin ada kesepahaman dan kesepakatan ya antara yang meminjam dengan yang punya duit. Tetapi bahwa dari aspek politis ini bisa saja menjadi satu peringatan kepada calon-calon lain yang mau bertarung menjadi calon wakil gubernur atau calon gubernur di NTT, bahwa, woi saudara-saudara, ingat, Anda kalau mau maju menjadi gubernur atau wakil gubernur di NTT periode 2024 sampai dengan 2029, ingat, Anda punya beban. Bebannya adalah harus melunaskan utang 1,3 triliun. Jadi jangan terlalu banyak bermimpi, jangan terlalu banyak mengubar janji-janji politik, karena belum tentu semua itu bisa direalisasikan, mengingat masih ada utang yang harus dilunaskan sampai dengan tahun 2028. Nah, kalau begini ceritanya, maka adanya utang atau pinjaman ini bisa jadi menjadi jebakan politik atau sandera politik bagi lawan-lawan yang mau bertarung menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Karena sudah ada beban yang harus siap dituntaskan ya sampai dengan tahun 2028. Oke, itu perspektif saya. Belum tentu seperti itu ya. Mungkin ada pertimbangan, ada perspektif yang lain. Kita berharap agar utang sebesar 1,3 triliun ini ya bisa dimanfaatkan dengan efektif dan efisien untuk menggenjot pembangunan di Nusa Tenggara Timur, supaya NTT itu cepat bangkit dan cepat sejahtera. Oke? Terima kasih ya. Salam sehat dan Tuhan memberkati.